Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Indri. Saya dengan Tias Umiati. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tugas kuasa saya yang berjudul penerapan manajemen perubahan pada perusahaan McDonald's di Indonesia. Perkembangan globalisasi mendorong munculnya banyak perusahaan di berbagai negara sehingga menimbulkan persaingan yang ketat pada setiap perusahaan yang berdiri. Persaingan yang kompetitif juga menjadi tolak ukur bagi suatu perusahaan untuk bisa menciptakan perusahaan yang baik. Salah satunya adalah perusahaan yang bergerak pada bidang makanan cepat saji, di mana perusahaan makanan cepat saji ini merupakan perusahaan yang mendalami perkembangan secara meningkat. Salah satu contohnya adalah perusahaan McDonald's yang terus berkembang hingga saat ini. Perusahaan ini terus berkembang mulai dari segi produk, segmentasi pasar, dan inovasi. Produk yang diciptakan oleh suatu perusahaan menjadi faktor penting dalam mendorong majunya suatu perusahaan. Untuk memenangkan persaingan suatu perusahaan tersebut harus terus berlomba-lomba dalam menghasilkan produk yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pasar. Teori para ahli. Menurut Kurt Lewin, Bapak Manajemen Perubahan pada tahun 1951, yaitu mengemukakan teori force field, yaitu perubahan terjadi karena tekanan terhadap organisasi, individu atau kelompok yang ingin dilakukan nantinya akan berhadapan dengan keengganan untuk berubah, maka perlu dikelola dengan baik. Menurut Widodo dalam buku Managing Change, pengantar manajemen perubahan mengemukakan bahwa perusahaan itu sendiri adalah membuat sesuatu menjadi berbeda. Perubahan merupakan pergeseran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju keadaan yang diinginkan di masa depan. Menurut Sonnenberg 1994, perubahan terjadi setiap hari sehingga menjalankan usaha seperti biasa adalah merupakan resep yang dapat menjamin kegagalan. Agar berhasil, perusahaan harus merangkul perubahan. Tidak cukup jika perusahaan hanya reaktif terhadap perubahan. Perusahaan harus belajar mengantisipasi perubahan. Menurut Dr. H.M. Yani 2012, perusahaan yang ingin tetap eksis dan memiliki citra positif di mata masyarakat tidak akan mengabaikan aspek pengembangan kualitas sumber daya manusianya. Sejarah McDonald's di Indonesia. Perusahaan McDonald's berasal dari California yang didirikan oleh dua orang bersaudara yang bernama Mac and Dick pada tahun 1940. Setelah perusahaan tersebut berjalan dengan lancar, pada tahun 1955, seorang pengusaha Amerika bernama Ray Kroc membeli perusahaan McDonald's dari dua orang bersaudara tersebut dan langsung membuka gerai cabang pertama kali pada tanggal 15 April 1955. Diresmikannya McDonald's Corporation. Pada mulanya, gerai McDonald's berkonsep drive-in, di mana konsep tersebut adalah konsep bisnis yang melayani pelanggan yang berada di dalam kendaraan. McDonald's pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1991. Haji Bambang Rahmadi adalah warga negara Indonesia yang berhasil mendapatkan hak master, di mana sampai saat ini beliau menjadi Presiden Direktur McDonald's Indonesia. Gerai restoran McDonald's pertama kali dibuka di Sarinah, Jakarta. Visi dan misi McDonald's. Visi McDonald's yaitu menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia. Untuk mencapai visi ini, McDonald's selalu menjamin mutu produk-produknya, memberikan pelayanan yang memuaskan, menawarkan kebersihan dan keamanan produk, pangan, serta nilai-nilai tambah lainnya. Senyum konsumen adalah hal penting untuk McDonald's. Misi McDonald's menjadi perusahaan terbaik bagi semua karyawan kami di setiap komunitas di dunia. Menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul bagi setiap konsumen kami di setiap restoran cabang McDonald's. Terus mengalami perkembangan ke arah yang menguntungkan sebagai sebuah brand, serta terus mengembangkan sistem operasional McDonald's ke arah yang lebih baik bagi seluruh inovasi dan teknologi. Perubahan McDonald's. Perubahan pertama yang terjadi pada perubahan McDonald's adalah perubahan struktur kepemimpinan. Sebelum Ray Kroc menjadi pemimpin dan direktur utama perusahaan McDonald's, konsep penjualan bisnis tersebut adalah drive-in yang dipimpin oleh Mac and Dick. Pada saat Ray menjabat sebagai kepala direktur perusahaan Structure Management McDonald's, berubah menjadi restoran berkonsep keluarga yang dibuat sebaik mungkin untuk menciptakan kepuasan pelanggan sesuai dengan visi misi McDonald's itu sendiri. Salah satu contohnya, McDonald's menyediakan berbagai macam fasilitas yang memadai, yaitu tempat makan, playground, internet, area, dan lain-lain.
Dalam perubahan tersebut, McDonald's akhirnya merubah visi misi, perubahan karena perubahan kepemilikan. Dalam hal ini, merubah dengan menghilangkan sesuatu yang sudah ada untuk digantikan dengan sesuatu yang baru. Hal yang baru ini nanti akan diketahui seiring dengan berjalannya waktu ketika organisasi mengkonsep ulang visi misi, budaya, faktor penentu keberhasilan dan kepemimpinan. Merubah konsep bisnis menjadi bentuk bisnis waralaba. Bentuk bisnis waralaba yang dijalankan oleh perusahaan McDonald's adalah dengan selera dan kondisi pasar di masing-masing negara. McDonald's masing-masing negara, tetapi dijalankan sesuai dengan perjanjian atau aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan McDonald's. Pemilik waralaba harus setuju dengan perjanjian dan mampu mengoperasikan gerai waralaba di bawah kondisi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperti tempat pembelian bahan baku, cara memasak, cara mengiklankan produk, dan harga setiap menu, sehingga tidak ada perbedaan antara satu restoran McDonald's dengan restoran McDonald's lainnya. Perubahan kedua yang terjadi pada perusahaan McDonald's adalah perubahan produk yang sesuai dengan selera masyarakat di negara itu tanpa menghilangkan cita rasa dari McDonald's itu sendiri. Contohnya, daftar menu yang ada di McDonald's disesuaikan dengan selera masyarakat tempat restoran berdiri, yaitu McDonald's Indonesia menyediakan menu nasi dan ayam goreng yang tidak ditemui di negara lain. Inovasi McDonald's mempertahankan kualitas perusahaan merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh McDonald's dengan tidak hanya berfokus pada menu dan layanan saja. Berikut adalah innovation of all time yang dilakukan perusahaan McDonald's. Yang pertama, indoor setting and walk-up windows di tahun 1950, drive-thru windows di tahun 1975, menambahkan breakfast menu di tahun 1980, menambahkan play area di tahun 1990, redesign bagian dapur, gerai self-service di tahun 2004, dan linger zone dengan kursi yang nyaman dan koneksi wifi. Kesimpulan dapat saya sampaikan yaitu dari makalah tugas UAS yang berjudul penerapan manajemen perubahan pada perusahaan McDonald's di Indonesia adalah McDonald's merupakan salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di Indonesia di industri makanan cepat saji atau fast food. Semakin banyak perusahaan yang bergerak di industri, maka cepat saji dapat mengakibatkan tingginya tingkat kompetisi di industri tersebut. Untuk memenangkan kompetisi perusahaan tersebut, McDonald's terus melakukan berbagai inovasi untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Inovasi yang diterapkan McDonald's berupa pengembangan tempat dan produk. Produk yang dikembangkan dapat berubah variasi menu, rasa, topping, and packaging. Adanya inovasi dalam perusahaan dapat mengembangkan perusahaan tersebut berjalan sesuai dengan visi dan perusahaan tersebut. Cukup sekian presentasi untuk tugas UAS saya pada malam hari ini, Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.